Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arlita Dewi, NPM 2413053167 dari kelas 2E Prodi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tugas tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Edi Siswanto, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas tentang bab 2 tentang Negara dan Kota Yunani, karya Filsafat Politik karya Henry. Negara, Kota Yunani. Pemikiran politik Barat berakar dari Yunani kuno, khususnya Athena abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, masa keemasan Pericles. Nah, di sini konsep demokrasi kebebasan, keadilan, dan partisipasi sipil pertama kali dikembangkan oleh polis atau negara kota. Menjadi unit politik sentral, menekankan peran warga sebagai makhluk rasional dan moral dalam membentuk masyarakat. Nah, pemikiran Yunani menjadi fondasi intelektual Barat dengan eksplorasi masalah abadi manusia dan negara. Pemikiran prapolitik. Pemikiran filosofis pertama kali berlangsung di Yunani selama abad 6 sebelum Masehi. Dimulai oleh sarjana semisal Thales 600 sampai 555 sebelum Masehi. Pemikir Yunani menjadi tertarik pada ilmu-ilmu alam dan mengarahkan upaya-upaya mereka untuk mengkaji watak dan struktur alam fisik alam. Nah, dalam mencari zat dasar alam semesta, setelah itu pergeseran abad ke antropologi. Pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, Socrates dan kawan-kawan beralih ke studi manusia sebagai makhluk etis dan sosial. Nah, di bab itu ada debat kosmologi antara Heraklitus dan Parmenides. Nah, Heraklitus yaitu segala sesuatu yang berubah secara terus-menerus, tidak ada yang tetap, segala sesuatu adalah menjadi. Sedangkan Parmenides yaitu segala sesuatu perubahan adalah ilusi, realitas tinggal dan tetap, tidak ada sesuatu yang berubah. Negara, kota Athena. Pada struktur sosial atau kelas sosialnya, terdapat warga negara sebanyak 40.000 orang hak politik penuh, partisipasi langsung dalam pemerintahan. Yang kedua, kaum metik adalah orang asing. Nah, di situ terdapat 100.000 orang. Nah, dia bebas tetapi tanpa hak politik atau kepemilikan tanah. Yang ketiga, kaum budak. Skala sosial yang paling rendah adalah budak. Terdapat 80.000 sampai 100.000 orang. Nah, mereka tanpa hak tetapi diperlakukan relatif baik dan bisa meraih kebebasan. Pada pemerintahan Athena, assembly atau eklesia yaitu legislatif tertinggi, demokrasi langsung, warga negara berpartisipasi dalam pembuatan hukum dan kebijakan. Yang kedua, council atau boule. Terdapat 500 anggota, menyiapkan agenda, assembly, dan mengawasi administrasi. Yang ketiga, mahkamah, yaitu juri rakyat, terdapat hingga 501 anggota memutuskan kasus tanpa hakim profesional. Yang keempat, jenderal. Nah, kantor jenderal atau sebagai sarana publik untuk 10 pejabat terpilih, memimpin militer dan berpengaruh dalam kebijakan. Ostracisme, yaitu pemilihan tahunan untuk mengasingkan pemimpin ambisius selama 10 tahun. Nah, sebanyak 25% populasi dewasa atau laki-laki terlibat langsung dalam pemerintahan. Negara, kota Sparta. Sparta mempresentasikan antitesis sesungguhnya terhadap Athena. Kelas-kelas sosialnya yaitu Spartiates atau 5% populasi, elit militer hidup untuk negara. Yang kedua, Periarchi, pedagang atau buruh asing tanpa hak politik, penduduk tidak tetap. Yang ketiga, Helot atau mayoritas, budak tanpa hak bekerja untuk Spartiates. Pada pemerintahannya, Sparta dipimpin oleh 2 raja sebagai figur simbolis, Ephor atau 5 orang yaitu kekuasaan eksekutif nyata. Konsul Gerousia yaitu 20 anggota tua. Konsul mempertimbangkan langkah-langkah untuk disampaikan kepada assembly dan melakukan fungsi-fungsi judisial tertentu seperti mendengarkan semua kasus kriminal penting di mana rakyat dilibatkan. Nah, assembly itu tanpa debat hanya menyetujui keputusan elit. Dalam hal pendidikan dan budaya berfokus pada disiplin militer
menghindari seni dan filsafat, dan mengontrol ketat negara atas kehidupan individu. Pada kejatuhan Athena, ekspansionisme yaitu dominasi Liga Delian memicu ketegangan dengan Sparta. Nah, kedua, Perang Peloponnesian. Pada 431 sampai 45 sebelum Masehi, konflik yang menghancurkan Yunani itu melemahkan Athena. Kritik yaitu kebijakan Athena yang otoriter terhadap sekutu, contoh Pulau Melos, yang mencerminkan real politik yang kuasa berkuasa. Akibatnya, kekalahan Athena membuka jalan bagi invasi Macedonia, Philip II. Nah, kesimpulannya, warisan pemikiran Yunani. Demokrasi partisipatif model Athena menginspirasi sistem modern, meski terbatas pada laki-laki merdeka. Konsep kewarganegaraan, penekanan pada hak dan tanggung jawab sipil, demokratis versus oligarkis, kebebasan versus disiplin merupakan dua kutub pemikiran politik barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.